Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para shaimin dan shaimat jamaah maghrib, isya, tarawih, witir Masjid Baitul Karim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, baru saja melaksanakan solat fardu isya berjamaah. Semoga amal ibadah puasa kita, ibadah solat kita, tarawih dan witir kita, sedekah dan infak kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan buat Nabi kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarga, sahabat dan kita umatnya di akhir zaman, sekaligus mendapatkan syafaatnya kelak di padang mahsyar. Jemaah tarawih yang dirahmati Allah, para shaimin dan shaimat, alhamdulillah saya senang sekali kembali berdakwah di masjid ini setelah terputus 20 tahun lamanya. Tahun 95-an saya pernah dakwah Jumat di sini, tarawih, kemudian HP saya hilang, nggak ada kontak. Alhamdulillah saya dapat jadwal di Tanah Abang Fatahillah, ketemu dengan saudara Nandi. Nandi punya saudara kembar identik, saudara Nanto. Akhirnya saya sampai ke sini. Dulu buya-buya yang saya sebutkan, termasuk orang tua beliau, masih hidup dulu, sekarang sudah tiada. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah ampuni segala dosanya. Sekarang kembali bertemu lagi. Itulah, kalau orang seberang itu berpantun dulu. Kalau tidak ke Papuan, mana bulan meninggi hari. Kalau tidak undangan Tuhan, mana beta sampai di mari. Payakumbuh bersimpang 4, makan dengan ikan patin. Berjabat tangan tidaklah sempat, saya mohon maaf lahir dan batin. Menu santapan rohani kita pada malam ini diberikan oleh DKM tentang penyakit hati dan solusinya. Hati ini, kata Imam Ghazali, ibarat panglima di antara tubuh-tubuh kita. Hati inilah yang mempengaruhi, yang mengeksekusi, yang menentukan apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, apa yang diucapkan oleh lisan, apa yang digerakkan oleh anggota tubuh kita. Itu semuanya berasal dari hati. Hati inilah ibarat gelas bocor. Apa isinya itu gelas, rembesannya sama. Kalau isi gelasnya kopi, maka rembesannya pasti kopi. Kalau gelas itu isinya susu, rembesannya pasti susu. Kalau gelas itu isinya comberan, maka otomatis rembesannya comberan. Itu kata ulama sufi. Makanya hati ini adalah panglima, dan salah satu ibadah rukun adalah rukun qalbi, rukun hati, yakni niat. Niat di hati. Kalau takbir diucapkan, kalau ruku, sujud, action, tindakan. Jadi bernilainya ibadah kita itu berasal dari hati, dari niat. Apa itu niat? Sesuatu yang diinginkan langsung dikerjakan. Jadi qasdus syai', menginginkan sesuatu langsung dikerjakan. Tapi kalau kita belum berbuat tapi sudah berniat, itu bukan niat namanya, rencana. Saya udah berniat pergi haji Ustaz, udah lama
Tapi udah nabung, belum. Nah, itu bukan niat namanya, rencana. Kalau tanah saya laku, Ustaz, saya akan pergi haji. Itu saya udah berniat, itu bukan niat, bro. Itu adalah cita-cita. Ya. Nah, jadi kalau niat itu langsung. Kita berniat salat, kalau orang ahlu sunnah nahdiyin nyebutnya usalli, langsung dikerjakan. Saya udah berniat salat tapi entar, itu bukan niat. Jadi yang disebut dengan niat itu ada di dalam hati. Kalau puasa tidak berniat, maka itu adalah ngurusin badan, diet. Kalau salat tidak berniat, itu namanya olahraga tunggang-tunggi. Pergi haji tak punya niat, itu adalah pelesiran. Pergi umrah nggak berniat, cuma pencitraan doang, itu namanya jalan-jalan. Jadi yang disebut dengan niat itu dalam hati. Langsung dikerjakan. Langsung dieksekusi. Itulah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa nilai puasa ibadah seseorang itu tergantung dengan niatnya ikhlas. Ikhlas itu artinya tidak ada karena yang lain. Makanya ikhlas itu tidak mau menonjolkan diri. Saya ikhlas tapi dipotret juga waktu selfie juga waktu umrah, waktu haji. Nih saya ya waktu di Masjid Nabawi, itu hilang pahalanya, nggak ikhlas. Ya, atau kita berbuka di share ke teman-teman, saya berbuka di Baitul Karim, itu nggak ikhlas namanya. Ikhlas itu tak lihat, tak ingat. Surah Al-Ikhlas itu surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sampai ke ujungnya nggak ada kata ikhlas di situ. Itu yang disebut dengan ikhlas, nggak ada kata ikhlas di situ. Beda dengan surat An-Nas, ada kata An-Nas. Beda dengan surat Al-Baqarah, ada kata Al-Baqarah. Tapi surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ada nggak kata ikhlas itu? Jadi ibadah itu yang penting. Ya, maaf ibu-ibu, saya terlambat. Sebelumnya saya kecapean semalam, sholat tahajud sampai 40 rakaat. Udah hilang pahalanya. Ya, jadi ikhlas itu dalam hati. Sehingga terkenal dengan hadis Nabi, ya, inna fil jasadi mudghah. Semua di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Iza saluhat saluhal jasadu kulluh. Manakala segumpal daging itu baik, maka akan baik semuanya. Rembesannya akan menjadi baik. Kalau rusak segumpal daging itu akan rusak semua. Di daging dalam itu dikatakan dalam hadis Nabi, ala wahiyal qalb. Ketahuilah itulah hati. Hati bukan liver apa lever. Bukan yang ada di penyakit. Ya, penyakit liver ada obatnya, tapi penyakit hati hanya ada di masjid. Hanya ada di tempat sujud. Di diskotik nggak ada penyakit hati. Percuma kalau kita ibadah dari tahun ke tahun memendam dendam dengan saudara sendiri. Percuma ibadah. Saya malah bertanya-tanya, diterima nggak amal ibadah puasa para pejabat penguasa yang sampai sekarang masih menurunkan dendam kesumatnya kepada saudara sesama sebangsa, mulai dari cebong sampai ke kampret? Saya nggak yakin diterima Allah, karena hati mereka kotor, penuh dendam. Sesama saudara saling menghina, saling menfitnah, saling mengkriminalisasi. Saya nggak habis pikir. Kalau toh dia beribadah, saya bukan menjas, tapi berangkat dari hati. Kata Nabi, rohama anfu rajulin, sungguh siallah seorang laki-laki hamba Allah. Telah datang Ramadan
dan telah pergi Ramadan, lam yughfarlah, dosanya tidak diampuni. Kenapa? Karena di hatinya ada dendam kesumat. Negeri kita ini penuh dengan permusuhan. Kemarin kita lihat di gedung MPR DPR yang megah itu penuh dengan konflik, pertentangan, hati-hati yang busuk. Sehingga negara kita yang seharusnya sudah kemahripah loh cinawi toto tentram kerta reharja ingar sosong tulodo tut wuri handayani padi masa jaguang mau piah terana bakamba mia negari aman santoso, hanya janji tinggal janji, sepatu kaca hanya mimpi. Sebentar lagi kita akan terima lagi janji-janji yang sama di panggung-panggung kampanye, tapi di dalamnya tersimpan kebencian di antara kita. Makanya lagu Bruri, jangan ada dusta di antara kita. Lagu Nia dan Yati, sepatu kaca hanya mimpi. Hadirin yang dirahmati Allah, ini berasal dari penyakit hati. Makanya ketika ucapan minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Batin itu penyakit yang disebabkan oleh hati. Hati penuh kebencian, kemudian dieksekusi oleh lidah. Maka saudara kita tersakiti. Saudara kita terhina oleh hati kita yang kotor. Kalau hati kita penuh comberan, maka munculnya baciri, akan menyakiti orang lain. Sekarang itu yang terjadi. Kalau dulu kita hidup hanya di dunia nyata, sekarang kita hidup di dunia dua, dunia maya dan dunia nyata. Luasnya pengaruh dunia maya itu lebih luas, unlimited, tak ada batas. Tapi kalau dunia nyata, Abu Sufyan, Abu Lahab, Abu Jahal dan cucunya Abu Janda dulu menghina Nabi yang hanya sebatas orang Mekah doang. Nabi dia anggap sebagai apa? Manusia tukang sihir, orang gila, kazab, pendusta. Itu yang tahu hanya penduduk kota Mekah dan Madinah. Tapi kalau seseorang menghina seseorang, apalagi yang dihina itu agamanya sendiri. Yang dihina itu adalah saudara seiman sebangsa setanah air. Itu luasnya bukan main. Karena pengaruh dunia maya. Baik Luna Maya maupun Maya Estianti. Ini berasal dari mana? Hati. Hati mengejawantah lewat mulut. Mulut tidak bisa berucap, cukup tangan yang bergerak di atas HP Android kita. Maka itu mendunia, viral. Banyak orang yang tersinggung dan tersungging. Karena postingan kita itu berangkat dari hati yang tidak bersih. Orang yang masuk surga diterima amal ibadahnya selama bulan Ramadan seumur hidupnya dalam ibadah, mayyati biqalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bahwa ibadahnya bukan karena dunia. Bahwa ibadahnya bukan karena riya dan sum'ah, bukan karena pamer, tapi karena lillahi ta'ala, merekalah yang mendapat pahala. Sehingga hadis Nabi mengatakan, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa yang bangkrut di antara umatku? Maka kata sahabat, yang bangkrut menurut kami adalah mereka yang tidak punya harta dan kekayaan. Nabi bilang, no. Mayyati yaumal qiyamah. Mereka yang datang pada hari kiamat dengan amal ibadahnya, dengan sholatnya dan sedekahnya, dengan haji dan umrahnya, dengan santunan anak yatimnya dan zakatnya. At the same time, pada waktu yang sama, lidahnya menyakiti saudaranya, tangannya menggampar tetangganya, bahkan
semuanya orang disakiti, maka ukhiza, diambillah pahala orang tadi diserahkan kepada orang yang dia sakiti karena di dunia belum sempat minta maaf. Karena dia lama berkuasa, lama menjadi penguasa, banyak orang yang disakiti, amal baiknya sudah habis. What's next? Apalagi yang diberikan kepada orang yang kita zalimi selama hidup kita? Maka Nabi mengatakan, wa ukhiza min zunubihim, dosa orang yang kita zalimi itu diambil oleh Allah, ya, kemudian dibebankan ke pundak kita, kemudian kita ditendang masuk neraka. Itu namanya bangkrut. Di dunia dia rajin ibadah, tapi hatinya penuh dendam kesumat sehingga merealisasi di dalam kata-katanya yang menyakitkan dan menghina saudaranya sendiri, bahkan durhaka kepada orang tuanya sendiri. Maka walaupun ibadahnya segede gunung, maka itu bagaikan gunung es yang meleleh, yang kemudian menjadi air. Itu yang disebut dengan bangkrut. Itulah orang yang sial karena menjaga hati. Makanya kata-kata dalam lagu Aslan Hussein yang ditulis oleh Ismail Marzuki, maaf lahir batin. Batin itulah kata-kata yang kita, hati kita yang tidak bersih kepada saudara kita. Kadang-kadang kita karena perbedaan pandangan, perbedaan manhaj, perbedaan pembagian harta warisan, kita dengan saudara kita tidak bertegur sapa. Kata Roma Irama, terlalu. Dia mengatakan percuma kita ibadah, karena kita sudah menyakiti hati saudara kita. Maka lahir batin. Batin ini sulit obatnya. Ya. Kalau lagu Seberang mengatakan sapu tangan berbujur 4, berbunga-bunga teratai. Luka di tangan dapat diobat, tapi luka di hati membawa sansai. Memang kita maafkan, tetapi kita pasti ingat. Memang kita sudah bersalaman, tetapi tidak hilang dalam ingatan dan memori kita. Makanya peribahasa Arab mengatakan, waqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'a lima jarahal lisan. Masih kan ada harapan sembuh kalau pedang melukai tubuh. Tapi kemana obat hendak dicari kalau lidah melukai hati? Sansai jadinya. Jadi inilah yang kita pelihara dalam pergaulan. Mengucapkan maaf lahir batin minal aidin itu seharusnya sebelum Ramadan. Karena Ramadan itu bulan suci. Sementara kita yang menyambut tamu Ramadan itu harus juga suci. Kita mau mengadakan hajatan. Yang datang adalah tamu-tamu yang bersih dan wangi. Sementara halaman kita tidak dibersihkan. Rumah kita tidak disapu. Jalan tidak dibersihkan gotnya. Sementara kita menyambut tamu tidak mandi. Tidak sikat gigi. Tidak pakai minyak wangi. Memang tamu enggak ngomong, tapi dalam hati ini orangnya kebangatan ini. Jadi kita sebelum datang Ramadan dianjurkan oleh Nabi bermaafan di antara kita, terutama di dalam intern keluarga. Suami harus minta maaf kepada anggota keluarganya, karena yang bersalah
bukanlah kopral, tapi yang bersalah adalah jenderal. Tidak ada kopral yang bersalah, yang benar adalah jenderal. Kalau bapak, suami yang bersalah, keluar langsung dari mulutnya. Lidahnya penuh dengan kata-kata kasar, matanya melotot, tangannya geregetan. Itu terjadi karena berasal dari hati yang rusak. Kalau kita bersenggolan kendaraan di tengah jalan, bukan saling memaafkan, tapi saling caci maki. Semua anggota Ragunan berlompatan dari mulut kita. Dasar babi lu, sapi lu, anjing lu. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Perkelahian. Karena yang satu bawa becek langsung keluarkan. Ditembak orang tak bersalah. Karena berasal dari hati yang kotor, maka rembesannya juga kata-kata yang jorok dan kotor. Bulan Ramadan inilah kliniknya. Istighfar dan selawat inilah obat patennya. Selama bulan Ramadan inilah penyakit-penyakit kotor, sampah-sampah yang dalam hati kita bakar. Kalau kita belum bersih sesama keluarga, antara suami dan istri, anak dengan orang tua, mertua dengan mantu, saudara sesama saudara, tidak bermaafan, nggak usah puasa besoknya. Karena percuma kata Nabi. Kam min sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Betapa banyak orang puasa, melaksanakan puasa, cuma mulutnya doang yang berpuasa, tapi hatinya tidak berpuasa. Percuma. Kecuali hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Bulan Ramadan inilah kita saatnya mengobati hati. Hati yang terluka. Hati yang diri yang terhina oleh kata-kata yang berasal dikemandoi oleh hati. Maka itulah sebabnya kalau cucu kita atau anak kecil kita dia sudah mandi, sudah berpakaian, sudah wangi, sementara kita belum mandi, belum ganti baju baru, kita akan gendong cucu kita, dia bilang amis. Iya, kadang kita masih bau. Maka yang suci harus dengan yang suci. Ya, tapi kalau kita sudah mandi, wangi dengan sabun, ya, kemudian cucu kita akan anteng kita gendong. Makanya kalau kita pergi ke tanah suci, yang penting suci adalah niat suci. Pergi haji, pergi umrah, tanah suci, setelah niat suci, harta suci. Harta suci, Pak. Jangan harta PPATK. Jangan harta money laundering. Jangan harta sengketa. Bawa harta yang suci. Niat yang suci. Ucapan yang suci. Yang berasal dari hati yang suci. Hati yang suci akan keluarlah kata-kata selawat, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil serta doa-doa untuk saudaranya. Maka itulah solusi dari penyakit hati umat manusia. Itu tidak ada klinik dan rumah sakit manapun di muka bumi ini kecuali di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid, di musalla-musalla, bahkan di Al-Haramain, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Padang Arafah. Itulah saatnya kita membersihkan hati kita supaya kita kelak nanti meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Inilah yang dapat kami sampaikan, sekedar sekilas info. Kalau ada sumur di ladang, boleh beta menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah ketemu lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di balik dasi. Kalau ada kata yang salah, jangan lapor kantor polisi.
Saya bukan ekstrim, bukan teroris, bukan radikal, apalagi Buya dan Habib kagak potongan. Saya hanya mubalih. Istilah Muhammadiyahnya mubalih. Artinya selesai ceramah saya mau balik ke rumah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.